Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya M. Romzi dengan NPM 2578-2015 dari kelas TRI 2A. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi individu yang membahas chapter 6 yaitu data link layer. Oke, di sini ada 6.0.1 Why should I take this module? Di sini kita mempelajari fungsi data link layer, topologi jaringan, frame data, dan proses komunikasi pada layer kedua. Selanjutnya di sini kita what will I learn to do in this module, di mana kita akan memahami fungsi data link layer di modul ini. Setelah itu mengenal berbagai topologi jaringan serta memahami struktur frame dan alamat layer kedua. Selanjutnya kita ke 6.1 purpose of the data link layer, di mana di sini ada 6.1.1 the data link layer, di mana data link layer ini merupakan layer kedua pada model OSI yang bertugas mengirimkan data antar perangkat dalam satu jaringan. Untuk fungsi utama sendiri untuk mengatur proses pengiriman data agar dapat diterima dengan benar oleh perangkat tujuan. Selanjutnya di 6.1.2 IEEE 802 LAN atau MAN Data Link Sublayers, di mana di dalamnya itu berisi LLC atau LLC itu Logical Link Control, di mana sublayer yang berkomunikasi dengan network layer dan mengidentifikasi protokol yang digunakan. Selanjutnya ada MAC atau Media Access Control, di mana sublayer yang mengatur akses ke media transmisi serta menggunakan alamat MAC. Selanjutnya di sini ada 6.1.3 providing access to the media, di mana di sini berisi di modul 61.3 ini berisi media akses, di mana media akses ini untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirimkan data melalui media jaringan. Juga ada data transmission, di mana di sini untuk memastikan pengiriman data tidak saling bertabrakan dengan perangkat lain. Selanjutnya di sini ada data link layer standards, di mana di sini berisi standar IEEE, yaitu untuk menentukan aturan komunikasi pada layer 2 agar perangkat dari berbagai produsen dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya ada standarisasi, yaitu menjamin kompatibilitas dan keandalan komunikasi dalam jaringan. Selanjutnya di sini ada check your understanding, di mana di sini seperti biasa untuk meninjau kembali fungsi dan tugas data link layer dan juga memastikan pemahaman tentang sublayer LLC dan MAC. Kita masuk ke 6.2 topologi dan kita akan masuk ke 62.1 physical and logical topologi, di mana physical topologi itu fungsinya untuk menunjukkan susunan fisik perangkat dan media jaringan, sedangkan logical topologi itu menjelaskan jalur aliran data antar perangkat dalam jaringan. Selanjutnya di sini ada 6.2.2 one topologi, di mana one topologi yang digunakan topologi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dalam cakupan wilayah yang luas. Selanjutnya kita masuk ke 62.3, di mana point to point one topologi, yaitu point to point itu untuk menghubungkan dua perangkat secara langsung melalui satu jalur komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke 6.2.4 LAN topologi, di mana LAN topologi mengatur hubungan antar perangkat dalam jaringan lokal agar komunikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke 6.2.5 Half and Full Duplex Communication, di mana
half duplex itu data dikirim secara bergantian sehingga tidak dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Kalau full duplex itu data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan sehingga komunikasi lebih efisien. Oke, sekarang di 6.2.6 access control methods, di mana di sini berisi tentang akses kontrol, yaitu metode yang mengatur hak perangkat dalam menggunakan media transmisi. Nah, seperti di sini concatenation based access control access. Oke, kita masuk ke concatenation based access CSMA atau CD. Dimana di sini metode yang berusaha menghindari terjadinya tabrakan data umumnya digunakan pada jaringan nirkabel. Oh, bukan terbalik ya teman-teman. Jadi CSM CD ini metode yang mendeteksi tabrakan data sebelum melakukan pengiriman ulang pada jaringan Ethernet. Sedangkan 6.2.8 contention based access CSM CA yaitu metode yang berusaha menghindari terjadinya tabrakan data, ya seperti tadi yang saya bilang, yang umumnya digunakan pada jaringan nirkabel. Mohon maaf tadi tertukar ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa di sini ada 6.2.9 check your understanding topology, di mana di sini untuk meninjau kembali jenis topologi dan metode akses media juga memastikan pemahaman yang kita dapat untuk mengenai komunikasi half duplex dan full duplex. Selanjutnya di sini ada 6.3 data link frame, di mana di 6.3.1 the frame, yaitu frame merupakan unit data pada data link layer yang digunakan untuk mengirimkan informasi melalui jaringan. Selanjutnya di sini ada 5.3.2 yaitu frame fields, di mana frame fields ini terdiri dari beberapa bagian yang berisi alamat data dan informasi pemeriksaan kesalahan. Selanjutnya ada 6.3.3 layer 2 address, di mana layer 2 address menggunakan alamat MAC sebagai identitas unik setiap perangkat dalam jaringan lokal. Selanjutnya di sini ada 6.3.4 yaitu LAN dan WAN frames, di mana LAN frames sendiri ini digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, sedangkan WAN frames digunakan untuk komunikasi pada jaringan area luas sesuai topologi yang digunakan. Selanjutnya di sini juga ada 6.3.5 sama seperti tadi, yaitu check your understanding data link frame. Juga meninjau kembali struktur frame dan fungsi alamat layer 2 serta memastikan agar kita memahami pemahaman tentang frame pada LAN dan WAN. Oke, di sini juga ada modul practice and quiz, di mana di dalamnya untuk menguji pemahaman seluruh materi modul 6 yang telah kita pelajari. Juga memahami struktur frame serta alamat MAC pada layer kedua, juga pokoknya yang sudah kita pelajari tadi ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kesalahan kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.